Salat merupakan tiang agama. Seseorang akan menjadi kokoh di atas agamanya bila ia telah menegakkan salat dengan sebenar-benarnya. Rasulullah pernah bersabda, "Kepala dari seluruh perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad." Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah salat ini sebagai barometer dari amalan-amalan ibadah lainnya. Bila salat itu dikerjakan dengan baik sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disertai khusyuk, maka amalan ibadah lainnya akan baik semuanya. Sebaliknya, bila salatnya tidak baik, maka amalan ibadah lainnya pun akan menjadi buruk semua. Memang pada dasarnya semua ibadah itu untuk mengingat Allah. Namun tujuan salat mustahil akan terwujud bila tidak bisa menghadirkan kekhusyuan dalam setiap salat. Khusyuk dalam salat ibarat ruh dalam jasad. Jasad yang ditinggal oleh ruhnya, maka jasadnya menjadi mati, sehingga tiada berguna lagi. Begitu pula salat. Bila kosong dari kekhusyuan, maka untuk siapa gerangan ruku dan sujudnya? Dan apa gunanya membaca bacaan dalam solat? Inilah inti khusyuk dalam solat yang kita lakukan. Meleburkan urusan duniawi, hanya mengeluarkan dialog-dialog yang terucap antara kita sebagai ciptaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم.
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول من القول بالغدو والآصال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa anzilhul munzala muqarraba indaka yaumil kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami'atul Barokah, yaitu di SPN Polda Metro Jaya Lido Cigombong Bogor, dan saat ini bertepatan dengan HUT Bayangkara yang ke-66. Kita akan membahas satu tema yang cukup menarik sekali, yaitu tentang sholat khusyuk. Sebagai tema kita yaitu sempurnakan kehidupan dan sholat dengan khusyuk, yang insya Allah nanti akan dibahas oleh guru-guru kita. Di antaranya adalah Kiai yang kita cintai, yaitu Kiai Haji Anwar Sanusi, dan ada juga Ustadz yang juga sekaligus sahabat saya, Kiai Idrus Sambo. Beliau adalah salah satu dari penulis buku tentang metode sholat khusyuk, kemudian juga salah satu pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Hilal Bogor. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan sebagai pembukaan acara kita bahwa orang-orang beriman akan memperoleh kemenangan salah satunya dengan sholat khusyuk. Kita juga sering mendengarkan siapapun yang berkata kepada kita, sholatlah dengan khusyuk. Tetapi benarkah kita sudah memahami terminologi khusyuk itu sendiri? Nah, itulah yang nanti kita akan bahas bersama Ustadz Sambo. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, seperti Al-Mu'minun tadi telah kita dengarkan, salah satu orang yang akan memperoleh kemenangan adalah orang yang mampu menjaga atau melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kita selalu sholat khusyuk, tetapi benarkah kita mampu mencapai khusyuk yang diharapkan oleh Allah? Lantas makna khusyuk itu sendiri itu seperti apa Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah, mengenai sholat khusyuk ini, yang pertama kita bahas dulu mengapa sih sholat kita mesti khusyuk. Itu yang pertama. Ya karena memang Allah memerintahkan dalam Al-Quran kita mesti melakukan sholat dengan khusyuk. Dan begitu juga Nabi mencontohkan kepada kita untuk menyuruh kita melakukan sholat dengan khusyuk. Dalam surat kedua, surah Al-Baqarah ayat 238, jelas Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
jagalah solat kita yang 5 waktu, khususnya solat wusta. Kemudian Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Tegakkanlah solat karena Allah, qanitin, dalam keadaan khusyuk. Jadi ayat ini menyuruh kita mengerjakan solat dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu sendiri mengapa mesti kita lakukan? Mengapa mesti Allah perintahkan? Yang pertama tentu saja sebabnya ya supaya Allah menerima solat itu. Karena Allah tidak menerima solat yang dilakukan dengan lalai diterima. Nabi mengatakan Allah tidak menerima suatu amal yang orang itu hatinya lalai dari ingat kepada Allah. Jadi oleh karena itu supaya solat kita diterima, maka kita lakukan solat dengan penuh khusyuk. Barangkali bisa dikatakan bahwa khusyuk sendiri adalah tidak lalai, mungkin bisa dimana seperti itu. Secara sederhananya tidak lalai. Jadi secara sederhana adalah khusyuk tidak lalai. Tidak lalai. Tetapi ternyata untuk mencapai posisi tidak lalai itu bukan pekerjaan mudah, Ustaz. Nah, ini mesti kita latih. Jadi setidaknya khusyuk itu punya 3 unsur. Yang pertama adalah unsur pikiran, yang kedua adalah unsur perasaan, yang ketiga unsur hati. Maka ketiga unsur ini harus menyatu di dalam sholat kita. Ya, pikiran kita itu menghitung gerakan, berapa gerakan sholat, fokus pada gerakan bacaan, nanti pada makna. Terus kalau hati kita fokus pada sadar akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang sholat hatinya lalai, itu tidak kepada Allah, berarti itu tidak khusyuk. Nah, yang ketiga adalah perasaannya menikmati gerakannya, menikmati bacaannya, menikmati maknanya. Jadi 3 unsur ini harus terlibat penting dalam sholat, dan ini harus dilatih terus menerus. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Makanya kadang-kadang kebanyakan kaum muslimin sholatnya ya tidak melibatkan yang 3 ini. Mulut sebatas membaca, badan sebatas bergerak. Ini akhirnya sholat tidak membawa dampak apa-apa dalam kehidupan. Dan yang menarik sekali mungkin fenomena di masyarakat bagi para umat muslim yang belum begitu mampu memahami bahasa Arab. Sering kita saksikan ketika khotib menangis, kita juga ikut menangis. Memang ada sejarahnya, Rasulullah sering menangis ketika sholat. Ternyata memang membaca ayat-ayat tentang siksaan, hari kiamat. Nah ini sedikit Ustaz, bagaimana mengomentari hal ini Ustaz? Ya, nangis itu nanti hanya sebatas akibat saja. Karena nikmatnya dalam sholat, nikmatnya dalam curhat, memaknai doa-doanya. Nah itu baru muncul rasa nangis gitu, sedih. Atau karena dosa muncul rasa seperti itu. Tapi tidak terus-terusan dari awal sampai akhir. Jangan pula nangis yang dipaksa-paksa, itu nangis yang dibuat-buat. Tentu saja yang datang dari dalam begitu. Baru bisa kita nikmati nanti begitu. Baik, jadi efek saja sifatnya sebenarnya. Jadi efek dari sholat sebenarnya akan mengeluarkan output yang sudah dijanjikan oleh Allah. Ya. Ketika orang sudah bersih hatinya dengan sholat khusyuk, insya Allah apapun yang dia lakukan, salah satunya adalah keputusan yang dilakukan, tentu saja adalah keputusan yang diambil dengan hati yang bersih. Itulah yang nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku. Tadi kita sudah membahas tentang mengapa kita mesti melakukan sholat dengan khusyuk. Tambahannya, di samping Allah mewajibkan kita, memerintahkan kita melakukan sholat dengan khusyuk, karena Allah akan menerima sholat itu apabila dilakukan dengan khusyuk. Yang kedua, apabila Allah setelah menerima sholat itu, maka isi sholat itu penuh dengan doa. Maka Allah akan menerima doa-doa kita. Doa-doa kita akan diijabah, doa-doa kita akan dikabulkan. Nah kalau Allah sudah mengabulkan doa kita, apalagi di dunia ini kalau sudah Allah mengabulkan doa kita. Mengapa Rasulullah itu sangat menekankan agar kita melakukan sholat dengan khusyuk.
Malah dalam salah satu hadis dikatakan barang siapa melakukan sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, tidak lalai dia di dalam keduanya, tidak berkata-kata hatinya tentang dunia di dalam sholat yang 2 rakaat itu 2 rakaat saja, maka satu akan diampunkan seluruh dosa-dosanya di masa yang lalu, yang kedua dia akan dikabulkan doa dan permintaannya baik cepat ataupun lambat, nah yang ketiga Allah akan masukkan dia ke dalam surga, wajib baginya surga. Sampai demikian ditekan 2 rakaat dengan khusyuk. Nah sekarang bagaimana kalau kita sholat setiap hari berapa rakaat dilakukan dengan khusyuk? Bagaimana efeknya dalam kehidupan kita? Makanya marilah kita para pemirsa juga yang ada di masjid ini, kita mulai sekarang menekankan setiap mau sholat saya harus khusyuk, saya harus khusyuk. Ya Allah berikan saya kekhusyuan, berikan saya kekhusyuan supaya ini terus terlatih. Memang khusyuk itu tidak langsung kita langsung pintar, butuh proses. Pertamanya 10%, 20%, dan kalau tidak kita latih nggak akan pernah pintar-pintar. Makanya mulai sekarang sebelum sholat tanamkan, ya Allah saya mau khusyuk, berikan kenikmatan, berikan kekhusyuan. 2 rakaat saja bisa dilakukan dengan khusyuk. Jaminannya apa tadi? 1, dosa diampunkan semuanya yang sebelumnya. Yang kedua, kita akan dikabulkan doa-doa kita cepat atau lambat. Nah yang ketiga, wajib bagi kita surga. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya? Kan itu semua pasti mau khusyuk. Ada yang nggak mau khusyuk di sini? Saya kira semua pemirsa pun juga pasti mau khusyuk. Cuman pertanyaannya bagaimana caranya? Ini yang perlu kita bahas juga dalam kesempatan ini. Sebenarnya ibu-ibu, bapak-bapak pemirsa juga, sholat khusyuk itu sederhana dan mudah. Ilmunya, teknisnya sederhana dan mudah. Cuman kadang-kadang yang susah itu adalah praktek dan membiasakannya. Itu yang susah. Ala bisa karena biasa. Nah inti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa khusyuk itu adalah bagaimana pikiran kita fokus, sadar pada apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Yang kedua, hati kita sadar akan Allah, ingat Allah. Karena sholat itu intinya mengingat Allah. Dalam surat Toha 20 ayat 14 atau 15 Allah mengatakan, ya, aqimis sholah wa aqimis sholah li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi memang sholat itu untuk mengingat Allah. Jadi hati ingat Allah, pikiran kita ingat kepada, sadar kepada gerakan dan bacaan. Nah, perasaan kita yang ketiga menikmatinya. Jadi 3 unsur ini, pikiran, perasaan, dan hati. Pikirannya fokus kepada apa? Kepada bacaan dan gerakan. Perasaannya fokus kepada menikmati sholat itu. Sedangkan ketiga, hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mesti dilatih. Makanya untuk teknis yang lebih mudah lagi adalah bagaimana? Nah, tadi kan intinya 3 itu. Bagaimana teknisnya lagi, langkah-langkahnya? Nah mulai sekarang setiap mau sholat itu baik gerakannya maupun bacaannya mesti dilakukan dengan tenang. Nggak boleh buru-buru. Namanya juga mau dinikmati. Bagaimana harus buru-buru? Dan faktanya kan ternyata tidak. Kaum muslimin saat ini sholatnya buru-buru. Cepat. Nggak tahu kita yang mau dikejar tuh apa. Dengan kecepatan 100 km per jam gitu. Mau apa yang dikejar begitu? Buru-buru. Ya apalagi sholat tarawih kita lihat banyak juga imam kadang-kadang satu nafas. Aduh tarawihnya. Apa yang mau dinikmati seperti itu? Oleh karena itu tanamkan. Setiap mau sholat, ya Allah saya mau khusyuk, berikan kekhusyuan. Minta sama Allah. Kemudian yang kedua, lakukan gerakan dan bacaan itu dengan tenang. Allahu Akbar. Tenang gerakannya. Bacaannya pun tenang. Ruku juga gitu. Allahu Akbar. Semua gerakan tenang. Nah kalau gerakan tenang berarti pikiran kita akan fokus kemana? Ke gerakan itu, gerakan sholat, ke sholat, begitu. Jadi demikian. Nah yang ketiga yang perlu saya tekankan, nah hati itu jangan lalai. Kalau sudah pikiran kita fokus kepada bacaan dan gerakan, hati kita fokus kepada Allah, terus perasaan kita menikmati sholat, ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Apapun pekerjaan kita, lakukan yang 3 ini. Di luar sholat misalnya, kalau kita misalnya berkendaraan, pikiran fokus kepada kita lagi nyupir, perasaan kita menikmati itu dan hati kita ingat Allah, ini akan terjaga. Jadi pekerjaannya akan baik, hatinya akan selalu benar ingat kepada Allah. Itu yang membuat hidup kita selalu benar dan baik. Ini yang akan membuat kita selamat dunia dan akhirat. Pantas saja Allah mengatakan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbahagia, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, begitu banyak tips-tips yang kita dapatkan dari Ustadz Sambo, dan insyaallah kalau memang ada pertanyaan nanti Bapak-bapak dan Ibu masih ada kesempatan 1 segmen untuk tanya jawab. Dan yang jelas penekanannya adalah bahwa tegakkanlah sholat untuk mengingatku.
Ayat ini harus kita ingat-ingat. Kita dituntut untuk sholat dan dituntut untuk mengingat Allah. Ustadz Sambu telah mengatakan tadi betapa banyak ketika kita sholat malah teringat kunci kita. Motor kita belum dikunci. Nah, ternyata untuk mencapai ini dibutuhkan latihan. Latihan yang dimulai dari hati kita. Nah, latihan itu nanti akan dibahas oleh guru kita Kiai Haji Anwar Sanusi yang saat lagi akan hadir dalam Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam Damai Indonesiaku kali ini dengan mengambil tema yang sangat menarik sekali. Khusyuk dalam sholat itu artinya khusyuk dalam beribadah dalam kehidupan kita. Nah, untuk mencapai kekhusyuan seperti yang dipaparkan tadi oleh Ustadz Sambu, dimulai dengan latihan-latihan. Salah satu latihan yang sangat penting adalah latihan konsentrasi hati. Sekali lagi, latihan konsentrasi hati. Bagaimana cara melatihnya? Kami persilakan kepada guru kita untuk memaparkannya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga besar Bayangkara Negara Republik Indonesia, calon-calon penghuni surga semuanya. Sujud syukur kita panjatkan kepada Allah, Zat yang telah mewajibkan kita menegakkan sholat yang 5 waktu itu. Allah perintah setiap kita melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tumaknina, supaya di dunia hidup kita selamat, tenang, tentram, dingin, sejuk, jujur, indah. Tidak punya beban apapun. Nanti di akhirat, ibu-ibu, bapak-bapak, kita jadi hamba-hamba yang ditimang-timang, disayang-sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk sholatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, adik-adik, paling disiplin pribadinya. Itulah uswah yang paling indah buat orang-orang yang beriman. Tidak ada Rasul sesudah itu. Rasul yang akan memberikan syafaat kepada umat, yang bukan cuma sekedar cinta di bibir, tapi benar-benar mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Itulah Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kafilah para sufi dikenal nama Zainal Abidin. Beliau sufi besar, cucu Rasulullah. Jadi zaman Nabi, hidup manusia sufi, sekalipun tidak ada ilmu tasawuf. Zaman sekarang, ibu-ibu, ilmu tasawuf berserak di mana-mana, tapi mencari orang sufi sangat susah. Sekali waktu Zainal Abidin mengambil wudhu dengan tumaknina,
Seperti yang Ustadz kita sampaikan barusan itu. Selesai berwudu, pucat pasi wajah Zainal Abidin itu. Murid-murid beliau bertanya, "Baginda Tuan Guru, kenapa wajah Baginda pucat pasi?" Kata Zainal Abidin, kata kunci sufi, kata kunci khusyuk. Kata Zainal Abidin, "Apakah kau tidak tahu aku akan berhadapan dengan siapa sebentar lagi sesudah berwudu ini? Aku akan menghadap kepada Zat pencipta dan penguasa alam semesta, pengatur alam semesta, yang memberikan pahala atas benarnya sholat, yang memberikan hukuman atas orang yang lalainya dalam sholat. Kepada beliau aku akan menghadap." Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apabila kita melaksanakan sholat, kita semua terbang keluar dari planet dunia ini sebenarnya. Kita berada pada planet lain, berada pada arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya tidak layak kita sholat bermain-main dengan sholat kita itu. Maknanya kita tidak boleh bermain-main dengan apa yang kita baca dalam sholat. Setiap apa yang dibaca dalam sholat harus kita hayati secara mendalam. Dan itu jembatan kita mengantar kepada khasya'un, khusyuknya setiap kita sholat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salatu hiya awwalu wa af'alu awwalu takbir wa akhiruha salam. Waktu kita menyebut kalimat takbir Allahu Akbar, Sukabumi ini besar dibanding Jawa Barat kecil. Jawa Barat besar dibanding Jawa kecil. Jawa besar dibanding Indonesia kecil. Indonesia besar dibanding Asia kecil. Asia besar dibanding dunia kecil. Dunia besar dibanding Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, Neptunus kecil. Neptunus semua besar dibanding arasy Allah kecil. Semua alam besar dibanding kebesaran Allah. Semua kecil, yang besar cuma satu. Allahu Akbar. Ke situ sholat diantar oleh agama. Karenanya, maaf bapak-bapak, tidak mungkin orang sholat korup sesudah sholat. Sebab dia sadar yang dia baca adalah ayat-ayat Allah. Tidak mungkin orang sholat tidak khusyuk. Sebab waktu sholat dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan, damai Indonesiaku. Subhanallah, luar biasa sekali. Itulah setitik rahasia yang baru saja dibukakan oleh guru kita, bahwa ternyata ketika kita melaksanakan sholat, sesungguhnya kita sedang menembus langit yang paling atas untuk berdialog dengan Sang Pencipta. Ketika sholat kita khusyuk dan kita mampu berdialog dengan Allah, maka percayalah, Allah akan memberi petunjuk kepada kita dalam menghadapi segala kesulitan dalam kehidupan. Kita akan buktikan pada segmen 2 nanti. Ketika orang mampu mencapai pada derajat khusyuk, pasti dia bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka Wajah bangsa ini kembali tercoreng
kembali menuai rasa malu akibat ulah wakil rakyat dari Komisi 3 yang seolah-olah memperlambat dengan belum mensahkan anggaran untuk pembangunan gedung KPK yang baru. Walhasil, sumbangan rakyat untuk pembangunan gedung KPK pun terus bergulir. Hal ini mengindikasikan bahwa rakyat memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam pemberantasan korupsi. Lambatnya pengesahan anggaran gedung KPK ini berbanding terbalik dengan pembangunan gedung baru anggota dewan yang menelan biaya hampir 1 triliun rupiah. Walaupun akhirnya angkanya menurun dan ditangguhkan karena tekanan rakyat. Inilah cermin wakil rakyat kita, mempersulit yang baik, mempermudah yang tidak semestinya. Sudahkah para pengambil keputusan negara ini mengedepankan kekhusyuan terhadap ibadah dan pekerjaannya? Ya, ibu bapak, saudara-saudara yang baik-baik, para kekasih Rasul semuanya. Yang barusan ditayangkan itu tentang salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ibu bapak, saudara-saudara yang baik-baik, kekasih-kekasih Rasul semuanya. Itu karenanya apabila sholat, jangan pintu keadilan Tuhan yang diketuk. Kalau kita sholat, pintu rahman dan rahimnya Allah yang kita ketuk itu. Kalau pintu keadilan Tuhan yang kita ketuk, maaf, saya kira kita semua tidak layak masuk surga. Amal kita kurang. Ibadah kita tidak khusyuk, baru sedang belajar. Usia kita sudah seperti ini. Sedekah kita juga kurang. Kalau pintu keadilan Tuhan yang kita ketuk dalam sholat, sirna makna ibadah kita waktu itu. Tapi kalau pintu kasih sayang Allah yang kita ketuk dalam sholat, macam Zainal Abidin, cucu Rasulullah tadi itu, Allah maha pengasih, maha penyayang, dihamparkan alam semesta buat kita. Bagi mereka yang pernah berbuat dosa, bertobatlah segera. Bukan beristighfar, bertaubat di dalam sholat. Kalau ngaji pesantren, istighfar bimakna taubul maghfirah, minta ampun. Bukan cuma semata-mata minta ampun, taubat. Taubat bermakna ar-ruju' ilallah, dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini jembatan satu-satunya yang bisa mengantar manusia dari kekotoran kepada kebersihan jiwa. Dia tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita melakukan ibadah salat tetapi tanha 'anil fahsya'i wal munkar, pekerjaan keji dan mungkar tidak berkurang, maka salat kita menjadi tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang salat itu, ibu-ibu, orang yang senyumnya manis dan ikhlas. Orang salat itu orang yang tutur katanya tua, manis, padat, indah, membujuk, merayu, menarik, menghimbau, menggapai-gapai hati orang. Adik-adik, keluarga besar, Bayangkara Negara, orang yang salat itu orang yang patuh pada hukum. Orang yang salat itu orang yang jujur. Orang yang satu yang memberikan kebajikan, contoh amal saleh. Kalau pakai bahasa pesantren, uswah yang hasanah. Jadi tugas kita para ulama dengan tugas keluarga besar Bayangkara tidak berbeda. Dan kata kuncinya satu, tegakkan sholat. Yang di dalam sholat itu kita minta rahman rahim Allah. Kita kentuk pagi, siang, sore dan malam tentang rahman rahim Allah itu. Dengan demikian sholat kita bertahap. Dari waktu ke waktu kita menjadi orang-orang yang saleh benar-benar. Salat yang benar juga, ibu-ibu, adalah salat yang tidak semata-mata ritual, tetapi mengamalkan pesan-pesan moral dari salat itu. Semua ibadah di dalam Islam sangat memperhatikan pesan-pesan moral. Kalau kita baca Arwa'aital ladzi yukadzibu biddin, kamu tahu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama orang Islam, salat, ngaji, puasa, haji, umroh berulang-ulang, anak yatim tidak pernah dia urus. Kalau sholat ayat itu kita baca dan ibu bapak tidak pernah punya concern terhadap anak yatim dan fakir miskin, maka sholat kita sholat yang telanjang sama sekali itu.
Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Salat kita harus salat yang mengangkat derajat fakir miskin. Kalau kita salat tidak pernah mengangkat derajat fakir miskin dan tidak terpikir ke arah itu, salat kita salat yang belum punya makna yang besar. Jadi salat yang diajarkan oleh Islam bukan semata-mata ibadah yang sifatnya spiritual. Ibadah salat dalam Islam adalah mengamalkan pesan-pesan moral. Salat yang mengamalkan pesan-pesan moral, itulah salat yang dituntut oleh dinul Islam. Sekarang pertanyaannya, sudah sejauh mana kita mengamalkan itu? Berapa banyak umat Islam salat, waktu salat safnya lurus keluar masjid, hatinya berkelok-kelok, tidak jujur. Malah orang yang berbuat tidak baik rata-rata orang salat sekarang. Ibu-ibu jangan marah, ibu-ibu. Berapa banyak orang yang salat, waktu salat takbirnya keras, selesai salat takaburnya kerasnya bukan main. Berapa banyak itu. Orang salat tidak mungkin sombong. Orang salat akan rendah hati. Berapa banyak bapak-bapak umat Islam salat di masjid, waktu salat safnya rapat, waktu selesai salat pecah belah. Hanya gara-gara kunut, usoli, nyenggol bini batal apa tidak, wudhu sekulah dua kulah, kita ribut perkara tete bengek. Akhirnya orang dapat tetenya, kita kena bengeknya. Itu kan dalam bahasa kepolisian apa namanya? Confuse, itu taktik. Itu cara menyebarkan, mengaburkan sasaran perjuangan orang lain. Nah, mari sholat yang kita kerjakan mulai sekarang, sholat yang mengamalkan pesan-pesan moral itu. Sholat yang kita amalkan, sholat yang benar-benar, yang dicontohkan Rasulullah. Bukankah para ulama kita sering mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli? Sholat kata Nabi, sebagaimana kamu sholat, bukan cuma praktiknya sholat, tetapi mengamalkan apa-apa yang dibaca di dalam sholat itu. Kelemahan besar umat Islam di Indonesia, dia melakukan sholat, tetapi di luar pekerjaan sholat, dia tidak pernah mengamalkan nilai-nilai sholat itu. Damai Indonesiaku. Kita lanjutkan kemudian. Subhanallah, menarik sekali. Itulah tadi ayat-ayat tentang sholat bertebaran di setiap sudut Al-Quran yang menjelaskan kepada kita begitu beruntungnya orang yang sholat. Ketika kita bertanya, lantas seperti apa output real, sosok real yang telah mengamalkan sholat begitu sempurna? Cukup kita jawab dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad adalah seorang ahli ibadah. Muhammad adalah seorang pedagang yang sukses. Muhammad adalah seorang panglima dan begitu banyak julukan bagi Muhammad. Beliau adalah manusia dengan segudang kemampuan. Lantas, masihkah kita masih mencari contoh-contoh yang lain di muka bumi ini? Nah pemirsa, pada segmen selanjutnya nanti Kiai akan mengajak kita untuk mewujudkan hati yang tentram, bahwa dengan sholat yang khusyuk muncullah ketentraman hati dan muncullah ketentraman dalam berkomunikasi terhadap sesamanya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi bahasan kita kali ini dan Kiai saat lagi akan memaparkan kepada kita dan kita akan mencoba untuk membuktikan
Benarkah dengan sholat yang khusyuk memunculkan ketentraman? Dan benarkah dengan ketentraman kita mampu secara tentram berhubungan dengan lingkungan sosial kita? Baik, silakan Kiai. Damai Indonesiaku, kita lanjutkan kembali. Ibu-ibu bisa belajar senyum? Mari saya mulai. Ad-dinu wal hub. Agama itu hakikatnya adalah cinta. Tidak ada tembok besar yang tidak tumbang oleh cinta itu. Karenanya adik-adik, para keluarga besar Bayangkara Negara, apabila sholat, dahulukan rasa cinta itu pada Allah, bukan rasa takut kepada Allah. Jadi sholat itu kebutuhan kita. Saya rubah pakai bahasa dakwah. Wajah manusia itu gubahan dari hatinya. Kalau hati manusia baik, wajahnya pasti cantik. Kalau hati manusia kusut, wajahnya pasti masai. Ibu-ibu kalau pakai bedak yang murah saja, pakai alat kosmetik, San Lawrence, bibir merah muda, minyak Ultima 2, pakai Revlon 22, 23. Tapi kalau hatinya baik, dia akan cantik. Bapak-bapak pakai pakaian sederhana, kalau hati kita al-hub, penuh dengan cinta, hati kita tenang tentram. Islam dengan sholatnya mengantar kita pada kebajikan hidup, beramal saleh. Itu sebabnya orang Islam kalau bicara katanya manis. Dia jujur di tengah-tengah masyarakat. Dusta tidak dikenal oleh orang-orang muslimin, orang-orang yang sholat itu. Hidup tidak jujur, tidak dikenal oleh orang-orang yang sholat itu. Hidup culas penuh dusta, tidak dikenal oleh orang-orang yang sholat itu. Orang-orang sholat, kalau bicara kalimatnya dipilih. Melukai orang apa tidak. Dia cari harta sebanyak-banyaknya orang sholat itu, tapi dengan cara-cara yang halal, thayyiban, mubarakah. Ibu-ibu, sama sekali tidak dilarang orang Islam untuk jadi miliuner, kaya raya. Sama sekali umat Islam orang yang sholat tidak dilarang untuk jadi jutawan. Tapi jangan pernah hati menguasai diri dalam hidup ini. Kalau hati sudah menguasai diri, hidup materialis, benar dan salah berada pada harta nanti. Orang yang sholat tidak akan begitu. Harta itu alat kita menuju jembatan Jannatul Naim, surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Jabatan itu adalah jembatan yang akan kita manfaatkan buat membangun jembatan buat ke dalam surga Firdaus. Siapa yang bisa mengerjakan hal-hal semacam itu? Orang-orang yang sholat dengan khusyuk, dengan khasyi'un, dengan benar-benar semata-mata untuk Allah, lillah wa fillah, untuk Allah dan di jalan Allah. Jadi sholatnya tidak untuk yang lain. Jangan di kantor karena komandan kita sholat lalu kita jadi ahli sholat. Jangan di kampung karena orang sudah sholat semua ibu jadi ahli. Bukan itu sholat. Sholat karena hub, karena cinta kita yang tidak terbatas. Cinta kita pada Allah laksana samudra tak bertepi. Kita curahkan al-hub kita itu dalam sholat yang 5 waktu. Jadi sholat itu kebutuhan kita, bukan beban hidup sama sekali. Ibu-ibu yang baik-baik, bidadari-bidadari surga, adik-adik malaikat-malaikat surga semua. Bayangkan kalau keluarga besar Republik Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia, semua ahli sholat, negeri ini akan terwujud jadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang-orangnya santun-santun, saleh-saleh, pengasih-pengasih yang ada dalam benak pikiran cuma satu. Berlomba-lomba beramal soleh dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau sholat jadi bahan permainan, apa yang diharapkan oleh titah-titah ilahiyah barangkali tidak akan mencapai apa yang diharapkan, apa yang diharapkan bersama-sama. Kenapa? Sholat jadi bahan permainan. Yuk mulai hari ini kita sholat karena cinta. Kita ketuk pintu Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena cinta. Nanti Allah akan berkata pada para malaikat, "Hai malaikat,
Keluarga besar Bayangkara Negara dan istri keluarganya yang ahli sholat, kamu tanya, surga mana yang mereka mau itu? Karena kita dekati Allah karena cinta. Ibu bapak, kalau kita bicara sholat karena fikih semata-mata, yang kita bicarakan sah dan tidak, benar tidak, mana wajib, mana sunnah, mana syarat, mana rukun, cuma itu yang kita perbincangkan. Tapi kalau kita sholat karena cinta, karena al-hub, kita dekati Allah karena Rahman dan Rahimnya, yang ada cuma satu. Aku harus sholat sekhusyuk-khusyuknya sholat. Dan selesai sholat, apa yang ku baca harus ku amalkan dengan sepenuh hati. Mereka yang menegakkan sholat, di luar sholat melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari apa yang dia baca, dia akan terkena penyakit psikosomatik, penyakit kejiwaan yang berat. Sebab apa yang dibaca di lidahnya tidak diamalkan dalam praktik kehidupannya setiap saat. Itu yang menyebabkan bapak-bapak, berapa banyak orang kaya, kekayaannya mengantar dia pada hidup gelisah. Berapa banyak orang jadi pejabat, jabatannya mengantar dia ke pintu penjara. Kenapa? Dia bermain-main dengan kebenaran sholat itu. Orang-orang musallin, orang-orang ahli sholat tidak akan demikian. Sebab apa yang dia baca, dia praktekkan. Apa yang dia baca, dia amalkan. Yang ada cuma satu pinta kepada Allah. Ya Allah, aku meminta. Aku tidak kecewa kalau permintaanku belum kukabulkan. Yang aku kecewa satu, kalau anugerah engkau kurang kusyukuri. Itulah amal perbuatan. Itulah sibrah. Itulah warna orang-orang yang menegakkan sholat. Pertanyaannya, sudahkah kita bisa berbuat demikian? Andai kata sudah, pertahankanlah itu. Andai kata belum, tidak ada orang yang tidak pernah punya kekhilafan. Kullu bani Adam khata'un, tiap anak Adam banyak kelemahannya. Wa khara khata'ina tawabun. Orang baik bukan orang yang tidak punya kelemahan. Orang baik itu kalau sekali waktu khilaf, cepat memperbaiki diri. Ar-ruju' ilallah. Dia kembali kepada as-sirat al-mustaqim, kepada jalan yang benar. Itulah pesan-pesan sholat untuk kita semua. Mulai nanti kita belajar mengamalkan itu. Kita berhadapan dengan Allah. Waktu berhadapan karena kita cinta pada Allah. Kita baca ayat satu demi satu, tidak tergesa-gesa. Karena lidah kita indah mengamalkan ayat-ayat Allah. Kita praktekkan hidup macam itu. Karena itulah titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup, nothing to lose. Kita tidak punya beban. Beban kita cuma satu, takut melanggar apa yang kita baca dalam salat. Saudara-saudara, damailah Indonesiaku. Akan kita lanjutkan kemudian. Pemirsa yang dirahmati Allah, luar biasa sekali. Semakin terbuka rahasia daripada solat. Dan satu hal yang paling menarik adalah ternyata solat semestinya akan menghasilkan output berupa perilaku. Marilah kita ikur, setelah kita sering melaksanakan sholat wajib, ditambah dengan sholat sunnah, apakah mampu menciptakan output perilaku yang seperti diinginkan? Dan satu hal yang paling kita tekankan di sini, tadi mungkin semacam kritikan bagi kita bersama, ternyata selama ini kita lebih banyak berdebat tentang hukum-hukum fikih sholat. Kita lebih banyak berdebat tentang benar dan salah. Sekali lagi, forum ini adalah forum nasihat. Marilah kita saling menasehati bahwa agama tidak hanya sekedar objek penelitian, tetapi agama adalah objek bagaimana merubah perilaku hidup kita. Kita masih punya satu segmen lagi. Dalam segmen selanjutnya nanti kita akan ajak Anda untuk kembali membuktikan bahwa dengan sholat kita insya Allah akan mencapai kemenangan. Tetaplah bersama kami. Wanna
Keluarga besar Bayangkara, ibu-ibu semua, kita lanjutkan Damai Indonesiaku. Jadi kalau orang bertanya tentang bagaimana mengejar khusyuk dalam salat, sangat benar yang disampaikan oleh ulama kita tadi. Semata-mata tidak terletak pada syarat dan rukun salat, tapi jangan mengkonsumsi barang yang diharamkan oleh Allah. Ittaqil maharima takunda abudan nas. Umatku, kata Nabi, yang pandai menghindarkan diri dari barang yang diharamkan oleh agama, pasti jadi hamba yang takwa, khusyuk dalam salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang baik-baik, bapak-bapak, adik-adik semua, asyik maksuknya kita berpelukan bercinta dengan Allah kalau tubuh ini bersih. Itu sebabnya konsep rizki dalam Islam bukan banyak, tapi halalan thayyiban mubarakan. Rizki kecil berkah, salat penuh cinta pada Allah. Rizki besar mafsadat, kalau tidak habis di rumah sakit, habis waktu pensiun nanti. Saya harus bicara agak keras barangkali. Orang yang memakan harta dengan cara korupsi tidak mungkin khusyuk di dalam salat. Percaya. Ibu-ibu, makanya sama suami jangan pernah diajar yang tidak-tidak. Papa, orang-orang sudah kaya, apa ambil di kantor? Kata suami ibu, papa kan bukan pejabat. Ya bukan pejabat, apa kayak komputer kayak ambil di kantor? Ibu jangan begitu. Didik suami jujur, rizki kecil anak soleh. Suami jujur, rumah tangga samara, sakinah mawaddah rahmah. Sehat, hidup tenang. Makan barang-barang yang dihalalkan oleh agama, yang diperintah oleh agama. Ada sebuah kitab namanya Bulughul Maram. Itu kitab tentang hadis. Bulughul Maram ada dua. Ada Imam Syafi'i, ada Hasan. Dua-duanya baca bagus. Jangan dipertentangkan itu. Kata dalam hadis begini, saya translate saja, waktu kita tidak mungkin. Nanti akan datang satu zaman pada umatku. Seorang muazzin mengumandangkan azan dari dalam masjid. Umatku berbondong-bondong datang ke masjid buat sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Takbirnya, iftitahnya, fatihahnya, rukuknya, sujudnya, salamnya. Sama semua. Tapi di hadapan Allah kata Nabi, umatku yang sholat semasjid itu, tidak satupun yang layak disebut sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Kenapa begitu? Banyak orang yang sholat, darah dan dagingnya tumbuh dari barang yang haram. Bagaimana Allah bisa menerima? Al-hub, falling love, true love, first love, jatuh cinta yang sejati pada Allah tidak mungkin terjadi pada orang-orang yang terkontaminasi barang haram itu. Maaf adik-adik, keluarga besar Bayangkara, calon-calon pemimpin masa depan. Kalau darah daging kita terkontaminasi barang haram, solat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau darah daging kita, hati kita di darahnya ada mengalir barang-barang yang dihasilkan dari barang haram, jangan harap Bapak khusyuk di dalam solat itu. Saya rubah ke bahasa ibu-ibu sekarang. Ibu, asyik masuknya kita berpelukan bercinta dengan Allah, bermesra-mesraan, bercinta sepenuh hati dengan Allah. Kalau tubuh ini bersih, itu sebabnya cari rizki yang halal dan berkah. Baca dalam sholat, apa yang dibaca dalam sholat, praktekan. Kalau pakai bahasa akademik, aplikasikan. Amalkan di tengah-tengah masyarakat. Islam bukan agama qala wakila. Ini ayat, ini hadis, ini ayat. Bukan begitu Islam. Berbusa mulut baca ayat, berapi-api mulut baca hadis. Kalau hasil sholat tidak dipraktekan, kita belum beragama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agama sejati, agama cinta, agama yang mengamalkan apa yang kita baca. Agama palsu, agama yang kita baca malah ramai di atas mimbar, tetapi sesudah dipidatokan tidak pernah diamalkan, dipraktekan. Sedusta-dusta perkataan itu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kata Allah, kamu sholat, apa alasan kamu bicara tentang apa yang kamu tidak amalkan? Apa alasan kamu itu? Kewajiban kita sekarang sholat,
dengan penuh cinta. Baca, pahami apa yang dibaca. Selesai sholat kita praktikkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang sholat itu jujur, penyayang, pengasih, penolong, maaf ibu-ibu, tidak pernah berkata dusta, bibirnya manis-manis, senyumnya menghiasi bibirnya, bibirnya basah karena zikir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dicari barang halal, rumah tangganya sakinah, mawaddah, rahmah, negerinya dia bangun dengan sekuat tenaga. Yang ada cuma satu, aku hidup untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Adik-adik prajurit Bayangkara, bendera kita naikkan, kita sumpah dengan jabatan kita. Tiap hari dalam sholat 5 kali kita sumpah pada Allah. Tapi kenapa hidup kita seperti ini berbangsa ini? Saling memangsa, saling memburukan, saling berkata kasar, tidak saling tolong menolong, berebut rizki. Malah ada orang sekarang yang berkata, barang haram saja susah dicari, apalagi yang halal. Orang sholat tidak pantas bicara macam itu. Ibu-ibu kalau suami bawa harta banyak pulang dari kantor, kalau ibu sayang pada suami tanya, papa bawa uang banyak-banyak dari mana? Harus begitu, baru sholat namanya itu. Ibu bisa begitu? Why cannot? Ibu harus bisa begitu. Bapak-bapak kalau orang memberikan sesuatu tanya, apa alasan saudara memberikan sesuatu kepada kami? Ini bapak-bapak bukan cuma kelemahan umat, para ustadz juga punya kelemahan. Ustadz-ustadz kita kalau orang menyumbang banyak-banyak nggak pernah nanya sama yang nyumbang. Bapak nyumbang banyak-banyak dari mana uangnya ini? Itu juga sama, tidak pernah ditanya itu. Jadi orang-orang yang sholat ibu, dia mesti berwajah manis, bibirnya basah karena zikir, saling tolong menolong, hidupnya jadi teladan orang, cintanya luar biasa, orang kagum kepada kehidupannya. Adik-adik, orang yang sholat itu jujur, disiplin, ahli ibadah, tidak pernah maksiat, satu kata dengan perbuatannya, dia tegakkan amal saleh, kejujuran dia tegakkan, dia kemukakan di hadapan siapapun, hatta pada dirinya sendiri. Bahwa jatuh bangun dengan menegakkan kebenaran, soal biasa itu. Dalam sholat diajarkan, kita takbir keras, Allahu Akbar, tegak. Tapi kadang-kadang kita ruku. Bukan cuma ruku. Kita bangkit, kita baca tadzkir, tahmid, tahlil. Kadang-kadang bukan ruku, tersungkur jatuh. Kepala, organ tubuh paling mulia, waktu sujud sejajar dengan telapak kaki. Yang tinggi cuma satu, Allahu Akbar. Jadi bagi orang yang menegakkan sholat, apapun resiko hidup, sepanjang itu menegakkan kebenaran, dia akan tegakkan sama sekali. Bahwa menegakkan kebenaran tidak boleh caci maki, iya. Kalau orang dakwah caci maki, bapak-bapak, bukan dakwah, cari duit saya kira dia itu. Dakwah harus terpilih dengan kosa-kosa kata manis. Harus mengajak orang pada kebajikan. Disampaikan bahasa-bahasa terpilih. Dakwah itu ibu-ibu harus jadi teladan di tengah-tengah kehidupan. Itulah hasil sholat yang kita kerjakan dengan khusyuk. Damailah Indonesiaku. Subhanallah. Semakin jelas sudah sebuah pertanyaan yang selalu kita ajarkan, yang kita dengarkan, betapa sholat adalah tiang agama. Maknanya apa? Maknanya telah dipaparkan oleh kiai kita. Sebuah bangunan yang sangat kuat tentu saja ditopang dengan tiang yang kuat. Bangunan Islam tidak akan kuat ketika ditopang dengan bangunan sholat yang rapuh. Maka tugas siapakah yang harus membuat bangunan ini menjadi kuat? Tugas kita bersama. Dengan nasihat-nasihat ini, insya Allah mudah-mudahan kita tidak akan pernah bosan dan selalu mohon kepada Allah agar terus-menerus dibukakan telinga kita dan telinga di hati kita untuk tidak pernah bosan mendengarkan nasihat-nasihat. Salah satunya adalah nasihat untuk kembali memperbaiki bagaimanakah sholat kita yang telah kita lakukan selama ini. Kita masih punya satu segmen lagi dan sekali lagi kami mohon maaf memang tidak seperti biasanya.
Kalau Damai Indonesiaku biasanya diselesaikan dalam 8 segmen, sesaat lagi kita akan sampai pada penghujung acara Damai Indonesiaku, yaitu pada segmen yang terakhir, kesimpulan oleh kedua guru kita. Karena kita sekitar pukul 3 kurang seperempat kita harus mengikuti satu siaran langsung, yaitu tentang Rapim Golkar, yang insya Allah nanti akan kita saksikan pada pukul 3 kurang 15 waktu Indonesia Barat. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. انت دنيا كل صوني والله سيب عيوني يا حبيبي يا حبيبي انت دنيا كل صوني والله سيب عيوني يا حبيبي يا حبيبي يا عيوني اللي ملوين تعبوا بلاني بلد مكين يا أمي يا ربي يا حبيبي انت دنيا كل صوني والله سيب عيوني يا حبيبي يا حبيبي Di akhir sesi ini saya akan simpulkan bagaimana tahap-tahapnya. Tadi kalau tadi Pak Kiai mencapai khusyuk di luarnya, sekarang tahap-tahapnya untuk kita lebih khususkan lagi. Jadi ingat, yang pertama untuk mencapai sholat khusyuk, perbaiki niat. Memang niatnya mau sholat itu mau sholat khusyuk, bukan sekedar sholat. Jadi mau sholat khusyuk. Kalau sudah serius mau sholat khusyuk, insya Allah nanti pikirannya akan mudah kita kendalikan. Tapi kok dari awal niatnya nggak mau khusyuk, itu baru Allahu Akbar pikiran sudah terbang kemana-mana. Niat dikuatkan. Nah yang kedua, mulailah belajar kita melakukan gerakan dan bacaan itu dengan tenang. Jangan buru-buru. Karena kita mau menghadap Allah, nggak sopan. Ucapkan kalimat dengan tenang. Karena kita menghadap Allah, kita bicara sama Allah. Ucapkan dengan lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus Allahu Akbar. Coba dinikmati. Gerakan tenang, bacaan tenang. Itu insya Allah akan menambah kekhusyuan. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, mulai sekarang, harus bacaan dan gerakan itu, harus ini kita ikut, pikiran kita ikut. Ya, supaya tetap sadar. Kalau nggak sadar, itu namanya refleks. Pasti gerakannya cepat, bacaannya cepat. Maka yang tiga, lakukan pikiran kita ini harus sadar terhadap apa yang dibaca, sadar apa yang diucapkan. Plus satu lagi, pikiran kita tuh mengerti ya. Lebih bagus lagi kalau mengerti apa yang dibaca, biar meresap dia. Sadar, mengerti apa yang dibaca. Yang keempat, nah ini perasaan kita. Coba nikmati. Gerakan dinikmati tenangnya, bacaan dinikmati, baik dinikmati suaranya yang lembut, maka bacaan sholat itu harus lembut, biar enak didengar, dinikmati. Terus dinikmati maknanya, terus dinikmati doa-doanya, baru terasa itu akan sholat memberi pengaruh nanti. Baru yang terakhir, hati kita harus tetap ingat Allah. Ini harus butuh latihan, ingat yang 5, butuh latihan. Pelan-pelan, ini lo tuh latihan. Kalau sudah latihannya bagus, insya Allah pertama kita nanti pulang dari rumah ini mungkin baru 10% khusyuknya. Bulan depan 20%, 3 bulan kemudian 20%, dan seterusnya. Tahun depan sudah insya Allah 100%, insya Allah. Itu coba kita lakukan, yang 5 tahapan ini tadi. Nah kalau ini kita bawa keluar, ini Alhamdulillah insya Allah. Kalau sudah terlatih hatinya ingat Allah di dalam sholat, maka di luar sholat pun hatinya akan terlatih. Makanya dalam Al-Quran dikatakan setiap sholat itu pasti zikirnya benar. Dalam surat ke-62 Allah berfirman dalam ayat ke-9 dan 10-nya, ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi setelah selesai sholat, bertebaran di muka bumi, silahkan mencari kegiatan dunia. Tapi ingat Allah banyak-banyak di hati kita. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pasti kalian akan menjadi orang sukses di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan mulai sekarang
kita tanamkan solat kita dengan khusyuk, kita lakukan dengan baik dalam setiap solat kita. 2 rakaat saja dengan khusyuk, jaminannya surga, diampunkan dosa, dikabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan kita semua di sini menjadi orang-orang yang khusyuk, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang saya serahkan kepada Pak Kiai. Ibu bapak saudara-saudara yang baik-baik semua, para kekasih Rasul, kalau mendengarkan tausiah beliau rasanya kita nggak mau berakhir rasanya. Banyak ilmu yang kita dapat. Mari kita lanjutkan. Profesor Benjamin dari Michigan University di Amerika baru-baru ini mengumpulkan semua rektor universitas di Amerika. Dalam pidatonya sangat penting buat kita. Kata Profesor Benjamin, kemanusiaan kita sekarang adalah kemanusiaan yang sakit. Dan kita sekarang membutuhkan sesuatu yang sangat spiritual dalam hidup ini. Ini ucapan seorang profesor, guru besar, maha guru, dari sebuah universitas terbesar di Amerika, lalu rektor yang sangat berpengaruh di Amerika. Sebenarnya kalau kita umat Islam mengerjakan sholat secara benar dan tumakninah, apa yang dicemaskan oleh para rektor university di negara besar itu, kita tidak perlu mencemaskan di Indonesia ini. Agama disuruh dikerjakan sebaik-baiknya. Lihat Undang-Undang Dasar 45, bab 11, pasal 29, ayat 1 dan 2. Jadi tidak ada alasan orang Islam hatinya resah. Tidak ada alasan bangsa Indonesia hatinya gelisah. Kenapa? Yang dicemaskan oleh Profesor Benjamin di Michigan University, kita sudah punya. Apa itu? Sholat yang 5 waktu itu. Apalagi kalau bapak-bapak mau sholat sekitar 2 rakaat saja dengan 1 witir jam 3 pagi, bertambah damai hati kita. Ibu-ibu lazimkan bangun malam jam 3 pagi? Ibu, kalau sholat zuhur, sholat asar, cucu ibu umur 4-5 tahun bisa. Kalau ibu ingin mengukur iman ibu sejati tidak, bisa tidak bangun setengah 4 pagi, berzikir dan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ketahuan nanti iman kita sejauh mana dan apa nilai kita di hadapan Allah dalam melaksanakan sholat itu. Nah yuk mulai sekarang sama-sama kita pasang niat dengan cinta dan kebutuhan yang saksama. Kita hadapkan wajah-wajah kita kepada Allah, kepada Rahman dan Rahim ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sholat dengan khusyuk dan tumakninah. Kita baca bacaan ayat demi ayat, fahami maknanya. Kita baca tadzkir, tahmid, tahlil, hayati maknanya. Selesai itu kita berzikir, kita fahami maknanya. Selesai itu kita amalkan apa yang kita baca. Kalau begitu nanti hidup kita tenang, tentram, sejuk, dingin, indah, dan tidak punya beban apapun. Yang ada cuma satu, Allah tersenyum kepada kita karena kesalehan kita semuanya. Yang ada cuma satu, malaikat berkata kepada kita, surga mana yang paling kalian mau di akhirat yang akan datang. Yang ada cuma satu, Nabi tersenyum, umatku akan satu floor dengan aku di surga yang akan datang. Dan itu hanya milik orang-orang yang sholat dengan khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa semua, mudah-mudahan negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap jaya, pemimpinnya akan tetap menjadi orang-orang yang saleh, yang mengajar kita kepada kebajikan. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, yang dengan menyebut namamu hati ini menjadi sejuk dan dingin, ampunkan dosa kami, dosa orang-orang yang pernah memfitnah menzalimi kami.
dosa guru-guru bangsa kami, dosa para ulama kami, dosa ayah dan bunda kami. Kasihani kedua beliau, karena keduanya telah menimang-nimang, mencium-cium menyayangi kami sejak kecil. Ya Ghani ya Hamid ya Allah, Zat yang maha kaya dan terpuji, bahagiakan hidup kami di dunia, karena dunia ini tempat sementara hidup kami. Sentosakan hidup kami di akhirat, karena akhirat itu memang tujuan hidup kami. Hindarkan semua kami dari azab yang tidak mungkin kami dapat memikulnya. Ilahana, apabila syakarat tiba nanti, jadikan iman Islam saja pendamping kami menghadap kepada Engkau. Apabila ajal telah waktunya datang, jangan sampai kau cabut nyawa dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab itu seburuk-buruk cara kami kembali kepada Engkau. Rabbana, berikan kami pemimpin-pemimpin yang ahli sholat, supaya kami menjadi hamba-hamba yang takwa. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang beriman, yang dapat menunjukkan di mana kunci surga berada. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin mukhlasin, yang dapat menunjukkan kejujuran kami dalam hidup ini. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin saleh, yang dapat mengantar kami ke pintu surga. Rabbana, doa para nabi pasti kau kabulkan, doa orang-orang saleh pasti kau kabulkan. Kalau hanya orang soleh dan para nabi saja yang doanya engkau kabulkan, lalu kami yang masih gemar bergelimang dalam dosa, kepada siapa harus berdoa? Ilahana, terimalah doa dari hamba-hambamu yang sampai hari ini masih gemar berbuat dosa. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah bil alamin. Damai Indonesia kita lanjutkan dari Bandung tanggal 7 yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah telah menunjukkan jalan kepada kita bagaimana terhindar dari kegersangan spiritual. Salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat secara khusyuk. Tetapi ingat, teruslah kita untuk tidak pernah lelah meneliti kebenaran-kebenaran dari amalan-amalan kita. Jangan-jangan apa yang telah kita amalkan selama ini dengan kita termasuk dengan kategori sholat yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan hadirnya Damai Indonesiaku di setiap hari Sabtu dan Minggu akan terus merefresh keimanan kita untuk terus menuju kebenaran sejati seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah minggu depan kita akan hadir dalam Damai Indonesiaku yang insya Allah akan tampil dari Masjid An-Nur, Jalan Raya Pasteur, Bandung. Saya Agung Isrul Haq, mewakili segenap kerabat kerja Damai Indonesiaku mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيرت لك وضع وسكن بالحياة